يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Kalau versi Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, beda. Pergi cari tempat. Kau lihat teman-teman kelakuan orang timur, bukan ketemu di jalan, dia pergi jemput, jalan sama-sama. Cari tempat kosong, Orang timur. Aneh sekali. Lucu kan? Muhammadin, sudah. Kenapa kau nih? Orang ada mau duduk-duduk bercerita sedikit di masjid, baru kau suruh orang pulang cepat-cepat. Kenapa kau buru-buru sekali begitu? Apa itu? Sudah, jangan. Diam. Kau ambil? Bukan saya ambil, Bang. Tidak ada penjual sepatu bola di sana? Makanya. Kau ambil di masjid tadi? Tadi kita hanya di masjid saja. Dengar saya penjelasan. Kau ambil di masjid? Stop pukul saya dengan itu, itu sakit. Stop pukul saya, taruh sini. Tadinya saya tidak kepikiran, tapi saya kepikiran. Itu sakit. Kenapa kau bisa ambil orang punya sepatu bola? Tidak, Bang. Maksudnya? Orang datang sholat tujuan. Ini tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya, bagaimana itu kau punya? Saya punya sendal. Baru kenapa tiba-tiba kau bilang tidak ada yang punya? Ya, Salabim turun dari langit. Tidak, karena orang semua kan sholat. Orang semua sholat, pasti kan pakai sendal, pakai sepatu. Datang pakai sepatu bola, tidak ada lapangan di situ. Berarti tidak ada yang punya. Ini sepatu bola. Orang tarawih pakai sepatu bola, masuk akal tidak? Jadi saya cuma amankan, oh ini tidak ada orang punya nih. Saya bawa balik, makanya saya bilang bang, cepat-cepat. Tidak, itu pancuri. Itu pancuri. Kau pancuri. Pencuri. Itu kau pencuri. Jatuhnya itu kau tetap pencuri. Itu siapa punya coba sepatu bola? Mau siapapun punya, intinya itu kan bukan kau punya. Iya, tapi kan bahaya orang ini. Kalau orang keinjak, sakit. Saya amankan. Bukan kau amankan, kau pancuri, pencuri. Astagfirullah, saya tidak tahu ini bagaimana lagi dia punya. Saya kasih kembali. Kau kasih kembali bagaimana? Oh tidak usah. Ya kasih kembali. Tadi udah kasih kembali bagaimana? Pantas dia suruh saya cepat-cepat sekali. Abang, ayo kita cepat-cepat balik. Saya pikir apakah mungkin kau memberak atau apakah ternyata kau ada sembunyi orang punya barang. Ya sudah kita, abang antar saya kasih kembali cek kalian kita tadarus. Ganti kesalahan. Dari tadi saya sana itu mau duduk dulu bercerita dengan Pak Imam. Orang habis tarawih tadarus, tidak ada orang bercerita. Iya kan, orang tarik napas dulu sedikit. Abang mau apa? Ketemu imam minta tanda tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk abang. Ada apa nih beribut, berisik sekali di belakang. Oh, stop buang barang itu jauh-jauh, abang. Gimana? Ada apa? Tadi saya ada dengar ada beribut apa di belakang tadi? Abang tadi di sini, Saya mau tanya sebelum ini, abang tadi ada main bola? Tidak kah? Tidak. Anak ini pulang dari masjid, dia pancuri orang punya sepatu bola. Pancuri itu namanya. Astagfirullahaladzim. Sepatu bola dari masjid, aneh toh? Berarti kan tidak ada yang punya, bang. Oh ini mungkin dia sempat dengar cerita nih kalau misalkan ke masjid itu bawa yang jelek, ambil yang baik. Astaga. Bukan begitu, Mamat. Bukan, salah itu. Bawa yang jeleknya kita punya sifat yang kurang baik. Ambil yang baik. Kita masuk ke dalam masjid, kita serap yang baik, kita keluar menjadi orang yang lebih baik. Om, sepatu bola masih bagus, harum, ada tulisan Kevin Kax. Kevin Kax punya. Dia ambil om. Bagaimana nih kalau orang pergi ke masjid tapi Taraweh, pulang orang punya baru atau sepatu baru. Tapi kalau cerita dulu pencuri itu saya dulu kecil-kecil juga suka sama. Siapa teman? Saya bilang apa? Bukan ambil saya sepatu pikir juga ini di mau masjid, pencerahan. Pelaku dengan pelaku. Bukan itu. Oh, saya kira om juga curi sepatu bola. Saya waktu itu kan ya namanya juga masih remaja anak lah. Jadi kalau saya ambil barang itu justru saya berbagi kebaikan. Padahal itu saya pencuri.
Hah, bagaimana? Robin Hood begitu. Nah, bukan begini. Jadi saya punya teman nih, anggaplah saya sama kau toh. Nah, saya pura-pura beli, nanti kau bagian eksekusi. Saya Pura-pura beli, nanti kau bagian eksekusi. Ah. Jadi beli satu, ambil sebagian. Oh, Simpan sini. Itu pencuri juga sih. Itu lebih ke pencuri sih. Tapi pencuri dengan cara yang baik tuh. Tidak ada pencuri dengan cara yang baik. Belum selesai, Oh, belum belum, selesai. Ini apa yang diambil ini? selesai. Makanan? Terus, Misalnya belum selesai. makanan. Makanan. Yang Oke. orang ambil makanan. Oh, Habis itu sampai di luar bagi-bagi dengan teman-teman. yang tidak punya uang. Iya, begitu. Itu baik. Iya iyalah kan itu kan dia bagi Nah, kepada teman yang setelah tidak mampu. itu, Saya bagi-bagi dengan teman-teman, ternyata yang saya curi barang itu masih punya keluarga dengan teman yang saya kasih itu. Akhirnya dia lapor ke pemilik. Dapat pukul. Saya pas lapor Dapat itu sidang. dapat sidang. Hampir saya dapat potong jari. Mulai dari situ saya tobat. Begitu memang ceritanya. Oh, itu Jadi karena kau kalau pergi ke masjid bawa sendal yang jelek, kau pulang kau bawa sepatu itu salah. Sepatu bola tapi Ini tetap juga itu salah. gua harus dipotong kopu kaki. Jangan. jangan potong bola saja kan sepatu bola. Terus nanti sepatu tadi mana? Mana sepatu tadi mana? Sepatu dia suruh sembunyikan jauh ke sana tuh. Nanti kalau misalkan dia punya dia cari bagaimana? Yang punya dia ada kamar mandi, ada berak. Ya salam. Ini kalau Kevin Ramadan Gak. begini, puasa pertama begini, orang harus banyak istighfar. Iya, Betul, langsung betul, sih. betul. Ampun. Tapi ini abang, itu dia tadi bilang saya. Apa itu? Saya ajak dia tadarus. Terus? Habis tarawih kita tadarus mari. Saya bilang kita pulang, saya taruh sepatu ini. Iya. Bisa kita balik tadarus, dia tidak mau. Saya mau. Cuma sama si cerita dengan Pak Imam tadi. Oh begitu. Saya bilang, iya, Pak Imam kan sudah bilang saya, nanti hari tadarus di sini. Saya bilang, iya Pak Imam. Orang cerita-cerita tiba-tiba dia tarik, abang kita balik. Ternyata dia pencuri sepatu bola. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bilang saya tidak mau tadarus? Allah, ini niat tuh salah ini. Perbaiki istighfar, Mas. Astagfirullah. Ini Ramadan. Iya. Ramadan itu harusnya orang itu perbanyak amal ibadah, bukan perbanyak amal dosa. Astagfirullah. Ku dengar nih Abang Ceping punya nasihat. Sehat. Iya. Abang karena Pace ini kalau urusan agama, kau harus bertanya sama dia. abang nggak agama apa? Sama-sama belajar tuh. Kau tanya saya punya agama apa? Tuh mau pulang dari masjid ini, lihat kau lihat nih pakai seragam ini, lihat nih, Mai Dawa, Mai Adventure. Dawa tuh. Oh, Islam. Ya, saya kira itu tadi pengalaman sekolah minggu. Mamat Al-Katiri. Cukup orang luar saja yang selalu menganggap kita Saya kan stereotyping yang mewakili warga keliru. sini. Kadang-kadang lihat hari keriting baju koko. Wah, sekarang ke gereja udah pakai baju koko ya. Gitu. Tidak lah, Padahal bawa sejadah sekalian. bawa sejadah padahal Orang bawa Muslim. sejadah ini pakai sarung. Karena ada orang ke sana pakai sarung. Iya, siapa tahu kan. Sarung button lagi. Sarung button lagi begitu. Iya, orang kan kadang melihat kita begitu. Tapi abang dulu Apa? pertama kali salah satu yang momentumnya mungkin sebagian sudah pasti tahu Bang Iya. Ceping Topan, sebagian mungkin juga ada yang masih bertanya-tanya emang bintang tamu ini siapa. Abang ini salah seorang yang waktu itu sempat juga dicintai lah di sosial media. Sosial media ini kan banyak racun ya, banyak yang toksik-toksik, banyak yang buruk-buruk. Tetapi di antara banyak hal yang melintas di sosial media itu kadang-kadang ada hal-hal yang menyejukkan. Ya. Dan abang itu salah seorang yang hadir dengan sesuatu yang menyejukkan. Abang punya video itu kan sempat rame kan yang Oh, sempat rame. abang Video yang mana memimpin ini? sholat, yang abang memimpin sholat dengan bacaannya abang terus, maksudnya kan kalau dari segi tampilan kan orang pasti akan melihat Iya, pasti pertanyaan-pertanyaan akan sama yang kayak saya lontarkan tadi. Iya, jadi- ibaratnya gini, kalau abang jadi makmum mungkin masih make sense, tapi ini kan abang jadi imam. Sama, jadi makmum pun orang lihat dulu. Iya, tapi maksudnya kalau orang video jadi makmum itu mungkin masih orang kayak normal lah. Kalau Tapi ini makmum kan itu kan tidak ada suara tuh. iya, ini imam. ketika jadi imam ini kan berarti tanggung jawabnya berat loh. Iya, Jadi imam itu memimpin jamaah, memimpin jamaah gitu. Saya pun kalau disuruh imam, Bisa. tidak bisa. Saya Makanya Anda selalu dorong saya jadi Saya imam. selalu Habis dorong itu baru imam. diketawakan saya. Sumpah ini manusia-manusia ini. Itulah. tidak, karena untuk saya tuh menjadi imam itu tidak sembarang. Saya orang yang sadar diri kayak biar yang lebih Karena paham setiap saja. orang dimanapun juga menjadi imam buat keluarga, Betul. Buat diri istri, sendiri. buat diri sendiri gitu. Betul. Tapi imam sholat untuk saya itu beban. Tapi kalau karena jadi saya imam sholat itu kan deg-degan. pasti ada kriteria Iya, juga. ada tanggung jawab Ada, yang betul. berbeda Iya, gitu. tidak bisa kalau kriterianya ada pakai ilmu hitam, Bang. Itu kan Satu tidak bisa. buku mulut ya. Maaf ini abang saya agak kasar sama dia. Mana? Hah? Dia ambil air. Oh iya. Oh, Pas Abang itu sudah buka puasa toh?
Oh iya, tadi toh. Ini, bukan ini tarawih. maksudnya kita santai-santai setelah tarawih itu. Masa sampai malam kan? Makanya, abang ini khas dari timur. Itu nggak khas dari timur. Aduh, ini flashback ini biasa nih kalau kecil nih suka jualan ini nih. Ih, dadar hijau nih, dadar gulung nih. Dari hijau. Terbaik. Coba Ini pikir tuh. di sana bilang ini Panakuk. panakuk. Panakuk, ya, panakuk. Abang itu yang video yang pertama, salah satu video yang cukup menyejukkan hati. Ini sudah agak lama. Betul, Itu betul, prosesnya bagaimana? Jadi begini, dulu tuh 7 tahun yang lalu lah, pas 2017. Nah, kebetulan juga abang kan terlibat di event internasional. Ada Asian Games, ada Asian Para Games. Sebagai Panitia penyelenggara di situ. panitia Kebetulan penyelenggara. abang kakak angkat itu kan sebagai ketua Asian Para Games, Pacian. Pak Raja Sabtu Okto hari, Bang Okto biasa. Bang itu. Okto yang kemarin kita iya, ketemu. betul. Ya pas di Ramadan toh. Iya. Nah terus itu sidang pleno pertama pas hari Jumat lagi. Nah selesai acara duduk-duduk maghrib karena kan musola kan sempit tuh jadi bergantian lah. Nah pas lagi duduk nongkrong nih teman-teman begini lihat Pak Gubernur itu lagi berjalan menuju musola. Jadi sebagai anak daerah, putra daerah kan ya pasti kalau lihat kiai atau public figure atau tokoh kan pasti pingin ketemu sowan lah gitu, samperin. Sama Pak siapa? Pak Gubernur, Pak Haji Abdul Ghani Kasubah. Nah, waktu itu dia di menjabat Maluku Utara ya, di Maluku Pada Utara. masa itu. Pada waktu itu dia masih menjabat sebagai gubernur. Ya sudah saya samperin lah berdiri, samperin salam. Terus mau perkenalkan diri itu waktu itu. Dulu kan masih jamang masih ini parah sekali itu. Masih Biru sabling. ya, rambut masih panjang lah gitu. Terus mau samperin 2 kali mau samperin dia dipele dihadang sama 2 ajudan. Asistennya itu, ya, ajudan ajudan juga. lah gitu. Akhirnya saya kembali lagi duduk. Terus saya berpikir merenung, saya bilang apa yang salah dalam diri saya nih? Apa jangan-jangan Pak Haji dipikir saya ini orang dari daerah lain atau dipikir saya ini mungkin preman yang datang ke sini meminta sumbangan atau apa ya? Itu lama tuh saya sempat merenung tuh. Ada perasaan tanya-tanya dalam sedikit diri. Ada mindernya juga berarti Ada ya. minder juga gitu. Akhirnya ya sudahlah. Saya abaikan itu kan. Nah pas udah selesai sholat saya ajaklah teman-teman kayak kita ini lagi nongkrong nih. Ayo sholat. Pas masuk di musola saya lihat tuh ada Pak Haji lagi sholat bareng sama salah satu asisten pribadi lah gitu. Saya tanya sama Ustadz, mohon maaf nih mau tanya ini lagi sholat apa? Kata Ustadz, kurang tahu lagi. Nah terus Ustadz bilang, nanti rambut kamu kalau mau sholat kan rambut panjang kan, kalau mau sholat nanti diurai aja, maksudnya dilepas, Iya, tidak usah tidak boleh dikuncir diikat, toh. ya. Nah nanti pada saat sujud rambut juga ikut sujud. Oh begitu Ustadz, siap Ustadz. Nah pas mau itu selesai sholat, orang tunggu tuh semua tunggu mereka lagi selesai sholat dulu, Pak Haji sholat sama asisten itu baru kita maju. Nah saya tuh selalu mempersilahkan itu maksudnya jamaah-jamaah yang lain jadi imam, kasih Betul. kesempatan ke dorang tuh. Itu di timur kayaknya Biasa adabnya lah, begitu iya, tuh, betul. iya. Biasa kalau orang timur kan selalu mempersilahkan yang lain. tuh. Monggo gitu ya. Orang timur kan datang. Monggo. Tidak pakai monggo ya, hanya om gitu aja. Tidak, Om, orang iya. timur tidak Iya, belum monggo. silakan om, tapi ya om Iya, kayak gitulah. tapi ya, iya. Nah terus akhirnya saya dipersilakan imam lah sama teman-teman. Nah waktu itu Pak Gubernur tuh sudah mau keluar tuh, Sudah mau selesai? Belum, Beliau belum, sudah dia selesai. sudah selesai sholat. Selesai sholat, Nah, selesai ya. sholat. Akhirnya saya ditunjukkan jadi imam. Saya bacalah. Dulu kan biasa, zaman dulu kan belum ada WA segala macam kan. Jadi kalau lihat internet tuh paling ke warnet segala macam. Terus suka dengar beberapa irama-irama CC dari Timur Tengah. Misalkan saya bicara Al Rasyid dengan irama sekian. Dia punya ciri khas lah. iya, ciri khas nada. Ada Asudais, begitu juga dengan CC yang lain. Akhirnya saya berpikir kenapa saya tidak bikin dengan versi Timur Indonesia aja gitu. Versi saya sendiri gitu. Maksudnya dengan logat atau dengan irama. Tapi mahrojat hurufnya tetap juga harus begitu. belajar. Cuma waktu itu belum belajar oke. tentang tajwid. Yang betul-betul belajar tentang tajwid. Berarti ini murni dari huruf. perasaan saja? Itu dari perasaan saja. Iya, iya. Akhirnya dipersilakan jadi imam. Pas waktu imam itu, Pak Gubernur lihat ini kayak suara bagus sih. Nah terus dipanggil itu ajudan yang tadi yang halangin saya tuh, yang tidak mau ini ketemu sama Pak Gubernur, tuh dipanggil sini. Coba ambil handphone, ngana rekam. Maksudnya perintah ajudan supaya rekam. Nah, ya kita kalau lagi sholat ya sholat aja kan. Tidak tahu Kan nih itu orang dari lagi. belakang Iya, dari kelihatan. belakang kan. Nah, Kelihatan. ternyata saya pikir itu hanya sebatas video biasa saja untuk kebutuhan Pak Pak Gubernur Gubernur. dan dia punya rekan-rekan jajaran di pemerintah daerah kan. Nah, ternyata ajudan itu yang tadi halangin saya sebelumnya itu dia live lewat ini media sosial. Oh, Gitu. itu live ternyata. Secara langsung. Berarti rekaman yang beredar itu adalah Secara langsung. Dari siaran langsung. Dari siaran langsung. Oke. Gitu. Awalnya dari siaran langsung gitu. Terus diposting sama orang di daerah dengan narasi yang mungkin cukup bagus.
seorang gubernur terkesima dengan penampilan Cupin Topan putra daerah Tidore dengan berambut gimbal bla 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 gitu. Nah setelah itu selesai sholat ya sudah kita pikir ya tidak ada apa-apa kan, tidak apa terjadi gitu. Pas pulang disamperin sama asisten, dibilang bang Pak Haji panggil ke atas ke lantai 10 mau ketemu. Dalam hati lah tadi tidak boleh ketemu. Tadi saya mau apa salah mau baca cerita tapi tidak direspon gitu. Ya sudahlah kayak underestimate gitu kan. Dipanggil naiklah ke lantai 10 di situ. Lama sekali saya tunggu tuh Pak Haji itu di kamar. Ada kali mungkin sekitar 20 menit. Lama Pak Haji keluar. Jadi kita bertiga tamu. Pak Haji punya tamu seusia lah. Nah terus ada ajudannya bilang nanti kalau makan tolong temani Pak Haji. Karena saya lihat piring cuma ada 2, ya saya persilahkan tamunya lah. Yang seusia kan. Nah terus itu pas Pak Haji keluar, gak lama saya disuruh keluar. Kamu keluar di situ, saya lagi perlu sama ini nih, ada tamu juga. Sudah saya keluar, saya bercerita dengan itu tuh ajudan segala macam, terus teman-teman. Saya bilang, oh saya asli dari Tidore, kebetulan memang saya sudah lama di Jakarta. Saya memang profesi di bidang film gitu, ya sebagai aktor lah segala macam gitu. Oh gitu, akhirnya baru situ mereka tahu gitu. Gak lama kemudian Pak Haji panggil. Coba anda panggil yang gondrong itu. Dia bilang saya gondrong, sini panggil gondrong. Pas dia panggil, saya pikir mungkin saya cuma hanya pingin baca cerita saja. Maksudnya saya putra daerah, saya kerja di sini, apa yang bisa kita kolaborasi untuk daerah gitu. Saya punya impian itu aja. Iya. Nah, tidak lama kemudian pas saya dipanggil masuk, Pak Haji suruh kasih siap ini uang cash. Doi nih. Cash tidak pakai amplop, sepegang begini. Dia bilang ini nggak ambil uang taksi. Saya bilang Pak Haji, mohon maaf, saya tolak. Saya bilang Pak Haji, mohon maaf saya tidak butuh ini, saya cuma hanya butuh bercerita. 2 kali sudah nggak ambil, nggak rezeki ini. Pokoknya ini uang taksi karena sebentar lagi saya punya tamu berdatang. Mohon maaf Pak Haji, saya tidak butuh ini. Ketiga kali, saya antara mau ambil tidak tiba-tiba ada malaikat bisi-bisi sudah nggak ambil, sudah itu. Malaikat bisi-bisi ya. Saya ini maksudnya harga diri nih. Saya sih mulai kagum nih saya. Memang laki-laki timur harga diri tinggi. Saya tujuan datang konsultasi dengan saya punya pemimpin kok. Masa mau dikasih uang. Tapi malaikat bisik nih. Malaikat yang baik. Ambil aja itu rezeki. Mikael turun. Kita sudah tolak 2 kali tuh. Masanya 3 kali kita tolak, akhirnya ambil lah. Lumayan nih. Pas pulang berasa lah ya. Berasa lah. Tebal. Ini maksudnya dia bahasa on taksi tapi itu sebenarnya on taksi cukup untuk 4 bulan. Saya bilang pas pulang keluar gak lama dia punya tamu datang ke papasan kita di lift. Ya sudah saya langsung kasih tahu di teman-teman. Hari ini saya traktir kita ngopi. Ya gitu. Lumayan dapat rezeki nongkrong. Iya. Sudah. Nah, besok baru dapat info. Ada teman yang dulu masih zaman BlackBerry, kan WA belum tuh. Terus saya tahu itu video viral. Video yang mana? Itu yang jadi imam. Orang kita jadi yang pas lagi sholat. Kita sholat biasa aja, tidak ada sholat amin. Tidak ada kayak gitu. Nah pas dikasih lihat, gitu? Dikasih lihat, yang nonton 500.000. 1 jam kemudian yang nonton 1.500.000. Langsung di situ saya merinding. Saya menangis. Saya bilang ya Allah, saya dosa apa ini? Saya bilang ya Allah, kalau saya punya dosa kasih tahu gitu di mana dosa saya tuh. Kalau memang ada yang salah kasih tahu gitu. Sampai saya merenung, cari tahu jawaban itu. Saya baru dapat jawaban setelah 2 hari kemudian. Sehari apa 2 hari kemudian. Akhirnya saya berpikir begini. Oh ternyata seorang ulama, mohon maaf ya, seorang tokoh agama aja, dia masih menilai seseorang itu dari penampilan luar gitu. Gimana orang lain gitu. Nah setelah kejadian itu viral, baru dapat cerita. Mohon maaf. Nah, Pak Gubernur minta maaf karena sebelumnya itu ada mahasiswa yang pernah datang ke sini. Rambut gondrong, tidak mandi selama 1 bulan kali. Bahkan dia bawa kertas kosong, bawa maps, minta sumbangan. Jadi kesannya saya itu mahasiswa datang ke situ minta sumbangan. Tanggapannya dia. Gitu ceritanya. Akhirnya viral lah, tersebar kemana-mana. Tapi yang sholat ini ya? Yang sholat itu. Terus waktu itu kan followers masih sedikit di Instagram tuh 2011. Ya Allah, kapan ya saya punya followers banyak? 1 minggu kemudian Allah hijabah. Cuma menyasar, habis pas viral itu saya punya HP 1 minggu rusak. Karena saking banyaknya ini yang gubernur banting.
Bukan Pak Gubernur membanting. Ini Pak Gubernur Karena sudah saksi lain lagi. Tidak ada urusan. Tidak ada. Heng. Oh, heng Heng, saja. jangan terlalu Yang- masuk. yang- Iya. Notif terlalu Notif, banyak. iya. Iya. Banyak gitu. Tapi kan malah pengganti dari HP itu sudah duluan muncul. Iya, alhamdulillah. Uang Nah, tapi mulai dari angkot situ, tadi, uang taksi. betul, mulai dari situ dapat undangan ke Surabaya, undang di TV, pokoknya di beberapa komunitas sampai, ya alhamdulillah sampai keliling Indonesia lah. Bang, Ini tapi apa kalau abang belajar mengaji memang dari dulu. Sebenarnya dulu basic azan, muadzin. Muazin di masjid di Tidore. Iya di Tidore, tapi bukan cuma hanya di Tidore saja. Biasa kalau di mana-mana saya merantau itu, saya selalu tidur di teman-teman yang rumah selalu berdekatan dengan masjid. Memang Iya, dari iya. kecil hobi azan aja. Loh, tapi belajar mengaji dulu tidak fokus, tidak serius. Jadi biasa kalau lagi latihan Qori ya mengajar ya belajar setengah-setengah lah. Oh. Sisanya kabur, lari. ada om punya video juga yang azan 3 orang ini siapa? Abang. Ah iya, Rame juga itu. itu rame. Nah Oh, itu yang beda-beda gaya nah, azan itu ya. betul. Itu kan 2019 sebelum pandemi. Jadi Abang siapa itu? saya abang si Ustadz yang Syawal ya sekarang muadzin di Istiqlal sama si Samsuri Firdaus yang orang Lombok tuh yang juara internasional MTQ. dia satu-satunya orang Indonesia yang udah berapa kali juara internasional MTQ Iya. itu bagus dia gitu jadi sebenarnya itu iseng dulu kan kita lagi TikTok lagi rame-rame apa namanya suka joget-joget segala macam tuh nah itu jam 12 malam saya bilang ayo kita bikin konten apa kek azan ya sudah itu otodidak bikin azan bertiga kan abang di awal kan itu tidak ada briefing itu makanya si Samsuri bilang abang tinggi sekali nih irama tuh Karena mereka harus ambil lebih tinggi. iya karena abang di Iya. awal ambil tinggi kan Tapi kan jadi juara- orang juara tinggi. MTQ Iya. aman lah. Gitu karena mereka juga MTQ jadi masih aman lah gitu pas posting ternyata viral Iya, dan ramai. viral itu bukan cuma di Indonesia sampai di Paman Sam sampai di Timur Tengah mana mulai dari situ tadinya orang bertiga tuh rencana mau diundang di Australia untuk ngisi ini tuh cuma karena pandemi akhirnya cuma lewat virtual tapi kadarullah dari hasil video itu Samsuri diundang di Paman Syam waktu selama Ramadan begitu juga di Syawal gitu. Memang Jadi ada-ada hikmah saja. di situ memang. Kalau saya lihat itu, abang punya kejadian awal itu memang ada aja. Allah punya cara ini ya. Maksudnya orang mungkin taruh perasaan yang kurang nyaman karena abang dipandang sebelah mata, tapi Allah itu selalu punya jalan untuk kasih naik derajat. Kasih naik orang. derajat. Dan itu juga lewat tangannya mereka sendiri. Iya, juga. karena saya selalu apa ya? Saya orang itu tidak mau mesti tampil, tidak mau terlalu tampil dan terlihat gitu. Karena selalu kan saya menyembuhkan, saya punya suara, saya punya ini kan gitu. Tapi ya Allah punya cara yang baik lah. Karena dulu tuh setiap berapa tahun sekali tuh niat pingin potong rambut gitu. Maksudnya pingin ya rubah penampilan lah kayak Bang Mamat ini kan ganteng. Treat me like white tees, don't get me dirty. Maksudnya pingin ya rubah penampilan lah kayak Bang Mamat ini kan ganteng. Manis. Oh, kalau ganteng jangan tanya lagi. Oh, Ini gitu. laki-laki terganteng Begitu, di iya. Indonesia Timur. Tidak ada lanjut. Sudah tidak ada yang Kalau lanjut. ada sudah mulai lanjut itu sudah mulai beda tuh. Bukan, lesung pipit mana lesung pipit? Lesung Wah, pipit. Masya Itu dia tuh. Allah. Kayak gitulah gitu. Saya juga tidak mau terlihat, saya mau pakai brewok supaya tidak terlihat lesung pipit. Saya apa dia ada di barisan-barisannya Nabi Yusuf dia. Masya Allah. Jadi lanjut pas 2017 itu awalnya niatnya foto rambut malah dapat tawaran film. Film terus-terus. Dan film itu salah satunya film The Raid yang bareng sama kakak bos si Bang Godfred itu wah parah itu kalau syuting latihan fisiknya belum lagi masuk koreo lagi belum lagi ini Berhari-hari itu. berbulan-bulan. Dia berbulan-bulan. Iya. Latihan fisik aja 4 bulan itu Tapi kan non-stop. hasilnya luar biasa Tapi sekali. hasilnya luar biasa. Tapi memang harus fisik juga kuat gitu. Harus latihan terus ya. Iya, mulai dari situ belajar lagi acting, belajar lagi apa namanya capoeira. Oh, Paranawe. Wah, saya hampir satu frame dengan beliau ini. Sudah belajar capoeira, Mama. Itu Paranawe nih. Paranawe. Paranawe. Saya punya apa? Capoeira. Saya punya tulang ekor asam, Pak. Asam. Ngilu. Iya. Bagaimana dia punya cara latihan? Bukannya yang di Tekken itu abang? Iya, oh iya. Tekken. Edi. Paranawe. Edi Griting. Bukan apa gitu ya? Saya kira. Oh, Ya, begini, tutup depan muka. Mas, tapi di Paranawe tidak Ada pakai, begini juga. tidak pakai baju koko, singlet dia. Ada begini juga, ada begini juga. Itu. Saya tunjukkan kau di sini, ikut tampil sini. Itu latihan 1 minggu saja. Satu minggu saja. Gimana saya. kita latihan yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Satu minggu saja tapi saya menyerah ya Allah. Itu saya punya tulang belakang tuh setiap kali pulang abang
Abang punya latihan hanya gampang saja. Cuma ini hanya jingga. Jingga itu bagaimana? Jingga itu kayak 2 menit saja. Jingga 2 menit saja. 2 menit Tapi saja kita non-stop. main jingga non-stop 2 menit. Berhenti lagi, cerita-cerita. Oke, jingga lagi ya. Jingga lagi 2 menit. Cuma saja. jingga aja. Untuk kasih longgar ini, Pinggang. iya, kasih longgar pinggang. Iya, buat lenturin badan lah. Lenturin badan. Berarti saya harus latihan itu dulu baru saya dance. Karena saya masalah kan di pinggang kalau dance. Tidak, stepnya pertama itu gua kasih turun poro dulu. Soalnya ini sudah mulai polda ya, poro lambung dada ya. Itu hampir kita satu frame ya, Bang. Iya, hampir. Iya. Berarti abang dari Tidore pindah ke Makassar dulu ya? Sempat kuliah di Makassar. Di Makassar, itu tahun berapa? Makassar itu 2002, masuk Makassar 2002. 2002. Oh, setongkat. Oh, lulus SMA tahun SMA tahun 2002. 2002 Sama, sama. setongkatan. Bisa. Ya, Sudah habis itu lebih tua sempat sedikit. kuliah di sana, tidak selesai. Terus saya Di belajar. Makassar itu? Sempat di Makassar. Oke. Terus dari tidak selesai, saya coba belajar bahasa lah, berbagai bahasa. Kan di Benteng Rotterdam tuh ada kursus bahasa kan. Dulu sebelumnya itu saya karena sekolah kejuruan, pas kuliah salah ambil jurusan. Ambil jurusan bahasa Arab. Padahal tidak nyambung. Saya dulu SMK. SMK. Iya, tidak nyambung. Cuma karena ya pingin aja kan, namanya juga dulu-dulu. Perasaan lah, Nah, keinginan. gitulah. Kayak apanya pinginnya tuh sesaat aja. Berarti Gitu. Makassar datang itu langsung masuk jurusannya bahasa Arab dulu? Iya. Dari itu yang Kuliah, tidak selesai kuliah. itu? Iya, tidak selesai. SMK-nya itu apa? STM atau SM? Ini SMEA. saya SMEA. Jadi saya Akuntansi, jurusan ekonomi. akuntansi. Akuntansi. Masuk Maksudnya kalau Arab. pas kuliah ambil sesuai dengan bidang ekonomi kan. Cuma karena saya pingin belajar bahasa Arab, ya cuma hanya panas-panas TM aja. Semangat-semangatnya cuma sesaat gitu. Semester 2 aman, semester 3, 4 udah mulai kewalahan nih. Akhirnya coba untuk urus pindah fakultas dari Tarbiyah ke Syariah. Terus tidak direstui lah sama ketua Kampus, jurusan. oh iya. Ketua jurusan akhirnya terbengkalai. Jadi saya sendiri yang drop out dari kampus. Tapi harus dengan catatan, walaupun gagal di studi, Harus bisa sukses tempatnya. di bidang yang lain gitu. Sudah harus begitu. Saya juga Iya. gagal di studio, hampir gagal. Betul, hanya saya belajar lah. Saya belajar acting, belajar teater, belajar bahasa. Makassar? Di Makassar waktu itu. Oke, berarti ini berarti basic teaternya malah di Makassar. Iya, dari Makassar dulu. Kampus apa? Dulu di kampus UIN, Alauddin. Oh, UIN Alauddin. Yang kemarin sempat heboh. Rame tuh. itu. Rame itu. Oh, abang yang bikin itu? Bukan. Saya udah keluar sini, saya sudah di saya sini. kira Salah itu percetakan fotokopi itu abang yang Iya, punya. Kalau abang bagian distribusi aja. Distribusi aja kalian. Distribusi. Itu. Berarti seni abang punya semua pelajaran seni itu abang ambil di Makassar. Di Makassar, justru ya? saya Oh. belajar teater. Sempat main nggak di sana? Sempat main. Main teater. Tapi kita Mentas. tayang live di TVRI waktu itu, live. Sampai Judulnya tayang live Sandro. TVRI? TVRI. Itu berarti judulnya serius? Sandro. Serius sekali. Akhirnya saya Apa judulnya? Sandro itu artinya dukun. Iya, Sandro. Ini Kalau di ini Sando. Sandro. ya? Abang itu ya. Iya. Pemeran utama harusnya itu. Yang begini kan? Yang ada foto begini itu Sandro. Itu Sandro ya. Oh, iya. Nah, terus belajar itu. Habis selesai belajar teater, belajar acting lagi, terus belajar bahasa. Jadi di Benteng Rotterdam tuh ada kursus bahasa, itu berbagai bahasa, ada Jepang, Prancis, kemudian Spanyol, Italia, kemudian ada Jerman sama Mandarin, sama ada beberapa bahasa lah. Abang ikut? Hanya ingin Belajar belajar ya? bahasa Jepang. Wah, enak juga ya kalau belajar bahasa Jepang ya. Haji Mengate. Arigato. Oh iya. Iya, konnichiwa. Tomiyasu. Bukan, Tomiyasu pemain Arsenal. Pemain Arsenal, Mas Ari, bukan itu. Itu cuma hanya bertahan 1 minggu saja. Belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang karena dia punya penulisan bikin pusing kepala. Katakana. Harus belajar katakana, hiragana. Tulisan kanji itu repot. Saya dapat 8 itu. Oh, begitu. Wah. Dari 100 hebat tuh? nih. Hah? Dari 100, yang lain yang pintar 100 tuh? Yang paling tinggi 8. Oh, Yang paling Di tinggi sebelah 8. saya, jadi saya juga 8. Hanya bertahan 1 minggu, terus belajar bahasa Prancis. Wah, keren juga nih kalau bahasa Prancis. Masuk Seksi, ke kelas, seksi ya, itu. keren. Cuma hanya tahu bonjour, comment ça va, cuma sampai sebatas itu croissant. aja. Karena cuma 1 hari, tulisan juga Tos lezo. susah, spellnya juga susah. Apalagi orang timur ini kan, aduh. Apa tadi apa? Saya sempat apa ya? Oh, anjir. Terus ambil bahasa Belanda, hanya bertahan 1 hari. Ambil bahasa Jerman, bertahan 1 hari. Akhirnya berarti abang ini memang kayak hanya mau tahu saja. hanya ingin tahu aja, nggak yang suka. penting bisa tahu bahasa aja. penasaran, lebih ke Penasaran. Penasaran aja. Nah, terus ada teman bilang gini, kalau mau gampang, ada mirip kayak bahasa Indonesia. Portugis, Italia sama Spanyol.
Akhirnya abang ambil bahasa Spanyol. Kenapa? Karena ada hubungan historis antara kerajaan Tidore dengan kerajaan Spanyol. Itu kan. Terus sudah belajar, ternyata gampang, enak. Dia punya pronunciation juga tidak susah. Berarti abang cukup ada gambaran kalau bahasa Spanyol? Ada, saya bilang, hola, buenos dias, itu selamat pagi. Buenos Aires. Itu Buenos Aires di Argentina. Morientes? Itu Real Madrid. Las Palmas. Tapi nama pemain-pemain di luar itu kayak si Torres itu artinya menara. Ada deh, kok kira saya bicara sembarang kalau Morientes itu ada artinya juga. Buenos Aires itu ada artinya juga. Iya, makanya tanya dia Morientes artinya apa? Mari kita pergi tes. Mari kita pergi Hebat sekali ya. Gitu. Dan ada beberapa bahasa Anak gaul. ada beberapa kosakata kayak bahasa Spanyol itu yang biasa hari-hari kita pakai di daerah masing-masing. Kayak di Ambon kan pakai bahasa Belanda kayak kadera itu kan kurang. Kadera itu. Gitu. Orang tidak percaya kadera. Kayak falo-falo, kalau di sana kan bilang falo-falo itu kan gayun. Jadi bahasa-bahasa yang biasa dipakai serapan Belanda sebenarnya. Nah, jadi serapan semua gitu dari bahasa Portugis. Saya belajar bahasa Spanyol sampai hanya bertahan 3,5 bulan. Tapi lumayan dong dibanding yang lain 1 hari 2 hari Karena itu. saya punya guru meninggal. Jadi saya tidak melanjutkan itulah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Kalau seandainya saya lanjut bahasa Spanyol, mungkin saya sudah jadi pelatih tim Real Madrid. Abang terlalu jauh, terlalu jauh. Bukan berarti bisa bahasa Spanyol. Pelatih Mungkin saya pergi ke Spanyol. Mungkin saya pergi ke Spanyol. Mungkin saya kerja di kedutaan Spanyol. Atau pelatih Real Madrid terlalu jauh, Bang. Terlalu jauh. Ya namanya juga impian. Tuh kan tidak ada yang salah. Tapi maaf ini ya, Bang, maksudnya ini mungkin abang sudah sering Betul. ditanyakan ini, diminta ini, sudah sering di segala macam podcast dan lain sebagainya. Tapi mungkin di mari-kemari juga pengen ada history itulah untuk merekam mungkin sedikit ayat yang abang baca waktu. Oh iya pas waktu viral. Waktu viral itu. Oke. Sedikit saja biar maksudnya di kami punya. Ini dengan versi saya sendiri Iya. ya. Nah, waktu itu saya improv. Surat apa waktu itu? Waktu itu pas saya baca surah di rakaat pertama itu surat Al-Kahfi, yang kedua surat Al-Jumu'ah. Nah, kebetulan pas lagi hafal kan. Karena saya suka murojaah lah. Cuma waktu itu belum belajar ini ilmu tajwid. Nanti setelah video beredar baru mulai belajar, ketemu dengan beberapa guru-guru, mereka kasih saran kalau bisa tajwidnya suara juga sudah bagus, tinggal dipoles lagi tajwidnya, makharijul hurufnya harus diperbaiki gitu. Akhirnya lebih semangat lagi gitu. Sedikit saja kita. Oke, bisa dibaca sekarang? Bisa dong, bisa. Tapi bisa diwakilin sama beliau. Karena saya dengar katanya beliau nih. Kalau dia ini spesialisnya dai. Oh gitu. Apa itu? Penceramah, dai. Tapi belajar-belajar juga karena di asrama MTQ itu wajib harus tahu susunan irama. Iya, oke. Bayat awal, bayat akhir. Luar biasa juga ya. Saya juga MTQ. Sikap Misri itu yang tinggi tuh, Mesir. Mesir ya. Nah irama kayak gini nih. Ya, kita udah masih ingat ya. Sabar, maaf. Itu. Astagfirullah, Bang Ari, orang mau mengaji. Tidak tahu tempat. Orang mau mengaji. Tidak tahu tempat. Udah terhim. Oke, sekarang kita dengarkan. Nanti tadi potong aja ya yang tiba-tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Sadaqallah, sadaqallah. Sadaqallahul azim.
dengar Seperti itu. Bisa, sekali. abang bisa. Tidak bisa. Saya Menyerah ya. menyerah. Iya. Tapi kalau tartil menyerah. kalau apa namanya nada azan dengan nada mengaji itu sebenarnya secara apa namanya iramanya itu sama tidak? Sama, mirip-mirip aja sih. Iya. Tinggal bagaimana kita harus mengembangkan, ya kita improvisasi aja kan. Sebenarnya kan Iya. kalau di dalam Al-Quran itu irama kan ada 7. Iya. Ada 7 irama lah. Iya. Ada bayati yang tadi sudah Bayati. disebutkan, ada sika, ada hijaz, Hijaz. ada ros, apalagi ya ada nahawan. Nah, gitu. Kalau di azan juga begitu juga. Jawabul jawab. Nah, tinggal kita bagaimana caranya kita memainkan irama itu. Dan azan itu kan sebenarnya ketika kita melanjutkan azan itu sama seperti kita membaca Al-Quran, harus dari hurufnya harus benar, bacaan juga harus betul. Panjang pendeknya juga ya, Panjang pendeknya juga harakatnya. harus baik, harus benar gitu. Karena kan kita ada panggilan Allah di situ kan, kita memanggil orang untuk datang menunaikan ibadah ini. Intinya kan, diindahkan sholat. saja ya, tapi betul. tetap kaidahnya harus betul ya, mahrojul huruf, tajwid, harakat itu harus Betul. pas ya. Dan saya punya prinsip, maksudnya kalau azan itu kan dia 5 waktu. Jadi mungkin kalau bisa tuh seorang muadzin atau Bilal dia punya beberapa Pilihan. irama lah. Opsi lah ya. gitu. Supaya orang tuh tidak bosan. Misalkan azan maghrib, iramanya ini, nanti pada saat isya juga berbeda gitu. Makanya alhamdulillah tuh, karena memang dari kecil tuh kan saya hobinya azan. Sampai terbawa dalam mimpi, terbawa dalam impian, saya bilang ya Allah kalau suatu saat nanti saya hijrah dari Ternate ke Makassar, Makassar ke Jakarta itu, saya pingin suara azan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Artinya bisa dipakai di salah satu stasiun TV. Dan itu proses waktu itu. Di tahun 2011, itu kan dulu masih pakai demo ya, pakai DVD ya, kaset. Nah, saya ke RCTI waktu itu. RCTI, kemudian apa namanya, bawa irama azan, terus dikasih challenge, tantangan sama si produser waktu itu. Kamu bisa azan Timur Tengah nggak? Azan Mekah? Saya bilang, insya Allah bisa. Nah, terus dites, saya coba, keterima tuh. Alhamdulillah, sempat udah rekaman. Coba kadarullah, pas berapa hari kemudian, produsernya besar di RCTI waktu itu, dia berangkat ke Eropa lah. Akhirnya, azan yang tadinya harusnya udah apa namanya deal, tidak jadi dipakai. Ada selesai, saya mulai jenuh, gimana caranya? Karena saya punya impian, saya ingin mengejar impian itu. Gimana caranya supaya bisa kepake? Nah, saya ke Trans TV waktu itu. Itu masih almarhum Olga masih hidup. Nah, mereka udah close, katanya coba masukin di programnya si ini kah rasanya kalau tidak salah itu, pokoknya program tentang sedih-sedih. Akhirnya tidak bisa lagi, tidak jadi. Ke Antv udah close. Alhamdulillah dapat informasi dari teman, kebetulan dulu teman kerja di apa namanya Trans, kemudian pindah ke Net. Waktu itu orang Makassar juga, dia kasih kabar ada open casting. Nah, datanglah kita di sana. Waktu itu kan Net lagi mulai baru-baru kan. Yang datang ini orang top-top semua nih. Muazin handal semua. Nggak ada muazin. Maksudnya pemain-pemain film yang aktor-aktor utama semua ada di situ. Mereka datang, ada yang dari stand up comedy yang sesi-sesi pertama itu, termasuk ada si siapa namanya? Lupa lagi namanya tuh. Itulah ada beberapa orang lah di situ. Kita casting di ruangan, yang casting Ini casting untuk kebutuhan apa? semua program. Oh, untuk semua kebutuhan semua program. Pokoknya kita punya skill apa yang kita punya, kita salurkan aja gitu. Waktu pas casting itu ada Pak Wisnu Tama di dalam. Karena dia yang lihat langsung, dia yang seleksi langsung. Bayangin semua aktor-aktor itu, termasuk ada Tora Sudiro, ada si siapa Bimo, ada macam-macam lah gitu. Aduh, saya punya skill apa ya? Stand up comedy udah ada, ini udah ada, aktor udah ada. Akhirnya kenapa saya tidak coba azan aja nih, mumpung lagi ada Pak Wisnu Tama. Akhirnya saya bilang, ditanyakan sama Pak Wisnu, kamu bisa aja, saya cuma bisa ngaji sama azan. Sebenarnya acting juga bisa sih, tapi kalau mau ngadu acting kan ada yang banyak nama-nama yang bagus-bagus kan gitu kan. Datang sebuah nama yang lain ini. Kribo, Gimbal, Breok, tapi azan kan bingung. Sampai Pak Wisnu bingung, sudah. Nah terus Pak Wisnu panggil sini, dia kasih lihat video. Izin, Pak Wisnu ini kan juga dia Pak punya Wisnu Tama sejarah waktu itu, dengan Indonesia Timur kan? Nah betul. Pak Aceh kan dia punya sejarah juga dengan Indonesia Timur, punya kedekatan emosional kedekatan sedikit. emosional ya. Akhirnya Pak Wisnu Tama kasih lihat video ini. Kamu bisa azan seperti ini nggak? Saya bilang, kalau dari sisi suara, nada saya jauh lebih bagus Pak. Karena itu kan ajaran standar, cuma videonya keren. Tapi saya maunya nanti seperti ini. Oke, dites lah. Saya azan,
Dia senang. pada kaget, senang gitu. Akhirnya setelah itu berapa bulan kemudian Dikontrak. ada timnya panggil gitu. Terus dibikin konten sama persis yang ada di video yang dikasih lihat itu. Cuma tidak jadi ditayangkan karena takut kontroversial, karena itu bagus, konsepnya juga bagus. Jadi saya tuh kayak traveling, jadi di setiap perjalanan itu ketika masuk waktu azan, saya azan di kereta, di gunung, di laut, di perjalanan, itu keren sekali tuh. Cuma saya yang tidak ditayangkan, cuma yang ditayangkan suara. Nah waktu pas rekaman, saya kasih beberapa versi. Saya kasih itu ada sekitar 3 sampai 4 versi. Kamu bisa berapa versi? Ini termasuk versi yang demo itu? Itu maksudnya yang di demo, yang di dalam demo tuh udah ada 7. Saya bikin gitu. Akhirnya saya coba dengan irama ini, kurang dengan irama ini, akhirnya dipakai irama yang paling tinggi. Saya bilang kalau ini ciri khas saya sendiri. Situ. Akhirnya dipakailah, terus dipanggil, kita taken kontrak, terus syuting, ditayangin. Dan ternyata saya pikir tuh cuma hanya dipakai setahun. Alhamdulillah dipakai selama 5 tahun. Alhamdulillah. Oh, azan itu. Iya. Berarti kita berbuka itu salah satunya itu Salah satunya penandanya. azan itu. Kalau Abang punya tayangan suara lagi ya. net TV, Tayangan itu. azan itu kita berbuka Iya, dengan dan itu Bang masih ada Coki. di YouTube. Suara itu masih ada di YouTube. Kalau misalkan kita Alhamdulillah, buka artinya. azan net TV itu selalu muncul tuh. Iya. Itu azannya Perasaan tinggi sekali, cita-cita tinggi sekali. tersampaikan juga. Tapi alhamdulillah setelah itu 2015 kontrak selesai 2020. Masuk pandemi dapat tawaran azan lagi. Jadi ada beberapa waktu itu bersamaan di stasiun TV yang berbeda, tapi di tahunnya bersamaan di versi Ramadan. Waduh, gimana caranya? Akhirnya saya bikin dengan versi yang berbeda supaya tidak sama di TV-TV yang lain, toh. Saya bikin versi ini, di TV yang lain saya bikin dengan versi yang lain gitu, supaya bisa tayang berbarengan. Tanpa harus ini kayaknya orangnya sama nih. Gitu. Iya. Berarti suara saya ya, Suaranya, video klipnya iya. itu mereka bikin dengan aktor lain gitu ya. Betul. Paling cuma ambil view-nya alam-alam kayak itu, kayak laut. Saya ini tapi lama saya tidak, nanti lihat abang punya video itu baru saya tahu, oh azan ini ada dia punya cengkok-cengkok yang berbeda-beda gitu. Iya, betul. Nanti Beda-beda. nanti saya lihat, oh saya pikir selama ini ya azan maksudnya perasaannya orang aja gitu. Yang penting kan dia punya harokat tidak berlebihan kan. Iya. Kadang-kadang orang kan panjang tapi panjangnya sudah panjang yang salah. Tahu? Iya, tapi kadang-kadang juga banyak yang salah sih ketika mereka melafazkan azan itu kan. Kayak misalkan hayya 'alas salah harusnya hayya 'alas shalah. Itu nanti akan secara makna akan berbeda. Pakai ain kan. Iya, pakai ain gitu. Kalau la kan Ada tidak. juga asyhadu, ada yang ashadu. Harus betul-betul Harus jelas shin, secara harus shin. ucapannya, hurufnya itu harus jelas gitu. Iya. Makhrajul huruf ya. Ya, berarti makharijul masuknya. hurufnya harus betul-betul tepat gitu. Iya. Om, boleh tidak saya dengar sedikit saja azan yang maksudnya saya kan tidak pernah lihat bedanya tuh azan yang satu dengan yang lain. Mungkin ini azan ini hari ini nih. Apa namanya? Oh, misalkan Dari azan sini zuhur. nih. Azan Atau ini azan tuh maghrib. dia punya dia punya tarikan itu dia punya apa sih dia punya Misalnya Oh, perbedaan cengkok. azan Mekah lah, azan Mekah. Azan Mekah. Coba, azan Mekah Dengan ini dia punya Madinah. lantunan dengan Madinah itu. Maksudnya itu biar saya ada gambar, oh ya dia punya beda itu begini. Oke, nanti mungkin semacam tips-tips bagaimana Iya, cara melantunkan azan kan ya. Iya. Nah, kayak misalkan Madinah kan beda tuh. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sering kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau versi Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, iya. Beda. Beda. Kalau versi yang lain, Allah, supaya orang terhanyut dalam suasana azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Beda-beda. beda-beda. Kalau supaya yang tidak abang bosan. punya tipikal sendiri, Iya. yang abang bilang kalau ini saya Abang punya bu versi. favorit lah, misalnya abang bikin 7 versi sendiri Iya. ya. Abang bu favorit itu Yang yang abang mana? punya ini nih versinya Ini. saya. Ya, saya. nanti kalau yang tadi tuh itu kan versi yang Iya. pertama tadi versi Makam, Syekh Misari makam. Al-Rashid. Iya, Madinah Yang tuh. kedua yang versi Makkah itu versi kita niru. Yang ketiga tuh ada versi yang kemarin juara internasional juga itu saya niru. Iramanya tapi agak berbeda juga karena saya bikin variasinya. Tapi kalau yang versi saya sendiri juga ada beberapa.
Misalkan nih, contoh yang pernah sempat dipakai di Net. net. Ini agak tinggi nih, harus diolah nafasnya soalnya. Kalau biasa kalau tinggi kita harus berdiri dulu. Jangan terlalu tinggi, bukan tinggi yang itu. Katanya Bukan kalau tinggi yang naik. mau tinggi itu ramas anak telinga itu betul tidak? Kan begini, tapi kalau misalnya kita mau ambil tinggi kita harus tekan supaya suaranya keluar. Tapi posisi Tidak dada juga juga ya? harus tinggi. Mitos berarti. Yang penting jangan tegang, harus rileks, jangan tegang, jangan di saat posisi kita lagi kenyang. Kenapa kita kenyang? Supaya kita bisa mengatur jangan terlalu kenyang supaya kita bisa mengatur fragma diafragma pita suara. Kalau terlalu kenyang nanti dia akan sampai ke tenggorokan. Kalau biasa orang yang kalau suara tinggi kalau diajar pakai suara tenggorokan lama-lama pita suara rusak. Jadi kita harus melatih vokal, melatih pernafasan juga gitu. Nah ini yang versi saya sendiri, versi abang sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tinggi. Oh, langsung ambil tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu hayya salat tinggi sekali dong. Ya, kalau ambil hayya salah. Hayya 'alas salah. Tinggi. Agak tinggi. Bro, tinggi. Coba. Dan hampir semua di antara teman-teman sih agak susah ini. Irama ini agak susah. Karena memang saya improvisasi aja. Ambilnya memang sudah tinggi ya. Dan itu spesialis abang kan? Ya, itu spesialis. Di tinggi-tinggi ya? Iya. Nah, kalau di pada saat setelah video viral, abang belajarnya sampai ke irama-irama pada akhirnya? Sampai. Nada-nada MTQ pada umumnya itu lah? Iya, dulu memang sempat belajar, cuma Tidak fokus lah. Fokus. Iya. Dan memang banyak irama-irama yang saya kadang-kadang nggak tahu ketika saya Belajar ngaji, ulang? Belajar, nah ada yang bilang ini irama ini. Oh gitu, hanya saya lebih semangat Nyerap belajar dari informasi itu. Yang paling terpenting itu kita harus belajar ilmu tajwidnya dulu. Irama sebenarnya gampang sih. Iya, yang penting tajwidnya pas, Kalau tajwidnya mahrojul pas, betul ya. irama itu dengan sendirinya kita akan pelajarin. Iya, iya. gitu. Misalkan kayak Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu kan beda kan. Dalam satu Al-Fatihah bisa beberapa irama. Memang mungkin ya orang tidak sadari tapi kadang-kadang memang mendengar ayat suci Al-Quran itu di beberapa momen itu memang kalau sekalinya dia merasuk di kita punya kalbu itu. Saya pernah satu kali bang ini saya cerita sedikit ya. Sholat Idul Fitri. Mungkin waktu itu memang tahun-tahun yang saya punya jahiliyah juga banyak ya. Oh, sempat ya? Iya, Masa kegelapan. Iya, pokoknya masa kegelapan. Kayaknya di Jangan tahun-tahun berbicara itu, masa kegelapan. Kita bertiga ini udah dulu udah gelap. Udah gelap. Tidak ada. Kau jangan bikin saya tersinggung. Kita bertiga dari dulu sudah gelap. Betul. Tidak. Tapi waktu itu memang saya puasanya Ramadan itu memang agak husu. Maksudnya saya jaga saya punya puasa lah. Lagi senang gitu. Tiba-tiba pas sholat Idul Fitri itu pergi sholat di lapangan seperti biasa di Buton sana itu. Pergi sholat seperti biasa. Nah ini saya tidak tahu ayat apa yang imam dia baca itu sampai sekarang saya cari itu saya kurang saya tidak bisa nangkap lagi ini ayat apa yang dia baca gitu. Itu suara itu sejuk sekali. Padahal itu cuaca itu masih cukup agak terik. Biasanya kan kalau bulan puasa begitu toh. Hujan tiba-tiba. Ini sholat tarawih. Sholat sholat Idul Fitri. Pas saya berdiri begitu, cuaca agak panas. Tapi pas saya berdiri, tiba-tiba lantunan itu dia masuk. Itu saya rasa saya punya badan tuh kayak macam ditiup angin kayak sejuk sekali. Masih ingat ayatnya nggak? Terus saya hanyut. Nah ayatnya saya tidak ingat, tapi kurang lebih dia tuh tentang taubatan nasuha. Oh. Di situ langsung saya kayak macam saya punya hati tuh kayak
Apa ya? Kayak gini mungkin. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Itu tentang taubat nasuha itu. Pokoknya samar-samar saya hanya dengar itu. Kan saya ibaratnya saya punya Rahman kali. saya punya pemahaman agama juga kan tidak banyak, tapi kan kata taubatan nasuha itu kan pasti lekat di telinga. Betul kan sekali, ketika menjadi bagian dari ayat itu kan langsung ngeh gitu. Nah itu ada itu sampai sekarang tuh saya cari ayat tentang taubat nasuha itu saya masih belum nemu lagi gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Apa nanti mungkin kita saya lihat. salah dengar atau apa tuh? Cuma ya waktu itu mungkin karena mungkin perasaan lagi enak, jadi kayak Hanyut lah ya. hanyut, dan maksudnya kayak mungkin ada dorongan lah dalam hati gitu kayak udahlah taubat sudah gitu, taubat nasuha dari kau punya kelakuan-kelakuan yang kurang pantas Jahiliyah gitu. ini. Iya, jahiliyah itu. Iya. Itu satu momen yang saya rasa kayak apa ya, sebuah pengalaman yang dipicu oleh mendengarkan ayat yang suci begitu Al-Quran, sahadu iya. gitu. Iya, Mungkin iya. saya tidak paham dia punya makna apa, dia punya arti apa, tapi itulah dia bikin keindahan saya Al-Quran larut. ya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain kan. Dia bawa saya pokoknya pikirannya saya tuh tentang taubat nasuha, saya harus taubat nasuha. Kayaknya ayat ini dia bicara tentang taubat nasuha gitu. Gitu ya. Ar-Rahman bukan sih? Bukan. Tapi ada ayat yang isinya Pokoknya tentang ujung taubat ayatnya itu taubatan nasuha. pokoknya ada kalau saya tidak salah ini ya, kalau saya tidak salah dengar ada kalimat taubatan nasuha Iya, itu yang ada, terlintas di iya. saya punya pendengaran. Yang itu yang satu-satunya ayat yang langsung kayak tertangkap di kepala aku gitu. Sampai saya cari itu sampai sekarang. Imam itu dia baca surat apa pada waktu Kenapa itu? abang tidak ketemu imam? Tadi saya mau cerita-cerita dengan imam. Kenapa waktu itu tidak ketemu Makanya imam? itu yang tadi saya cerita-cerita juga dengan imam itu. Saya hanya mau cari tahu dia ini imam yang waktu itu pimpin sholat. Bukan beda kampung. Abang sudah beda itu di sana, di bawah-bawah sana. Iya kan, saya tidak ingat imam yang mana saya tidak ketemu lagi. Itu sih salah satu momen yang maksudnya ibaratnya dari sekian banyak pengalaman-pengalaman yang kita jalani ini ada satu momen tuh di mana Betul. hal itu terjadi dalam kehidupan saya gitu kayak mendengar ayat suci Al-Quran itu Iya, bisa iya. membawa kita Iya. untuk Iya, walaupun masuk tidak ke tahu fase artinya, itu. tapi Betul. kita juga kayak terhanyut dalam suasana bacaan itu Iya. Al-Quran. Makanya apalagi suasana MTQ bang, itu kan semua jago-jago ya. Iya, soalnya bukan. Itu tuh cuma bisa nonton dan Allah kalimat-kalimat akhir kan karena saking takjubnya kan orang serempak gitu, seirama berteriak Allah. Tapi kalau itu kan memang didorong oleh perasaan takjub atas kemampuan seorang manusia gitu ketika melantunkan. Tapi yang saya rasakan itu sebenarnya lebih kepada Ayat itu ayat itu menyentuh, tiba-tiba secara tidak sengaja dia masuk di dalam saya punya pendengaran. Di antara semua ayat yang saya tidak mengerti dia punya kata-kata ini, tiba-tiba ada satu kalimat yang saya rasa kayaknya saya mengerti deh. Kayaknya saya disuruh taubat gitu. Jadi itu saya rasa dan bukan rasa takut. Berarti dapat Tapi husunya, rasa- pas lagi iya, dapat husunya gitu dapat ya. husunya. Jadi saya rasa itu kayak sejuk sekali ya, gitu. Itu salah satu, dan itu momen itu dia tidak pernah terulang lagi. Betul. Dan maksudnya tidak pernah hilang. Dia tidak pernah hilang di kepalaku. Jadi sampai sekarang setiap kali saya sholat itu kayak Kebayang. ada perasaan kayak dulu saya pernah sholat itu tuh rasanya begini loh, gitu. Iya. Bang, tapi kan abang dari Tidore kan? Betul, dari Tidore. Lahir besar di sana kan? Abang tuh lahir di Ambon, di Pulau Seram, makanya wajah saya ini Seram agak mana? seram-seram manis. Seram bagian barat. Oh, Geser. SBB, bukan SBT Ini itu, Kambelu, SBB. Kambelu. Oh, Kambelu. SBB, SBB. Seram bagian barat. Ya, Seram bagian barat. Oh, orang Seram. Lahir di sana, dulu kan almarhum Sep Musebe Fadir kan mengajar kepala sekolah. Oh, Tapi Fadir orang apa? Fadir orang Makean. makanya Orang Ternate, iya. Ternate. Iya, orang Ternate. utara, iya. Terus 3 tahun lah. Orang waktu utara. Abang usia 3 tahun, balik lagi ke kampung halaman. Jadi memang dari sekolah TK sampai SMA tuh di sana di Tidore. di Tidore. Apa namanya? Asal usul juga Tidore sebenarnya. Iya, Cuma Tidore waktu itu semua. Bapak tugas Iya, aja di Seram. tugas di sana. Numpang lahir, kayak saya lah, numpang lahir di numpang lahir, Kendari. betul. Iya. Saya lahir di Numpang Kendari, tapi habis itu saya SD sampai SMA di Bobau tuh. Di bawah ya, situ. Makanya besar di Tidore. Di Tidore itu di Indonesiana. Oke. Satu kampung yang itu Presiden Presiden itu. Tidore. Nah, Bams. kau tahu tidak sejarah tentang Indonesiana? Indonesia tidak. Kenapa disebut Indonesiana? Tidak tahu. Nah, Indonesiana itu bisa dicerita sedikit. Indonesiana itu miniaturnya Indonesia. Oh. Itu yang pertama kali yang memberikan nama itu adalah Presiden Soekarno. Di Tidore. Di Tidore. Ya, kasih nama itu Kasih buat nama Tidore. Tidore. Iya. Jadi Nama bukan Tidore berarti Tidore ya? itu udah nama. Tidore itu udah ada. Udah lama kesultanan toh. Tidore itu kan kerajaan dulu, kerajaan. Sebelumnya itu kerajaan, sekarang kesultanan. Nah, dulu itu dia negeri sendiri. Betul. Dia berpisah dari di luar Indonesia. Nah, Papua
Bagian dari Dulu kan Irian Barat, bagian dari Sebagian wilayah Tidore. Kesultanan Tidore. Sebagian dari Papua kan? Dulu kan ibu kota Irian Barat itu adanya di Tidore di Sosio. Kemudian berubahlah jadi nama Irian Jaya, kemudian sekarang jadi Jayapura kan gitu. Datang Presiden Soekarno menawarkan opsi mau bergabung dengan Indonesia atau berdiri negara sendiri atau apa satu saya lupa tuh. Kalau bergabung dengan Indonesia nanti diberikan daerah istimewa. Jadi di Indonesia tuh ada 2 daerah istimewa yang diberikan. 1 Jogja, 2 Tidore Kepulauan. Jogja dikenal dengan sistem kebudayaan, Tidore dikenal dengan sistem pemerintahan. Gitu. Cuma biasalah kalau di Tidore tuh dianaktirikan, kata orang tuh dianaktirikan lah gitu. Justru malah yang terkenal itu di wilayah bagian-bagian Jawa sana, termasuk Jogja. Seperti itu. Akhirnya dinamakanlah Indonesiana. Jadi Indonesia itu ragam, berbagai suku. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Mereka banyak tinggal di situ. Karena dia kelurahannya sangat cukup luas. lurus, panjang, Iya, besar. panjang, iya. Abang belum sampai Tidore? Belum. Belum. Oh, kalau udah sampai Tidore Nanti, pasti bawahnya. nanti saya lapor ke Presiden Tidore. Enak di sana. Lautnya mungkin sama kayak Wakatobi, tenang. Cuma kalau di Tidore dengan Ternate itu beda. Tidore itu dia sunyi, sepi, tenang, Iya. lebih sejuk. Suasana maghrib mungkin orang baru akan merasa cukup mencekam, tapi kalau orang yang biasa yang tahu perasaan itu. tuh sahdu. Iya. Tapi kalau orang baru akan terasa kayak, wih mencekam sekali suasana maghrib di sini. Jalanan lurus tapi panjang, besar. Dan di sana tuh kalau malam itu angkutan umum tidak ada. Iya. Sepi, udah sepi betul-betul sepi. Yang parkir-parkir di pelabuhan biasa itu tuh. Udah sepi semua. Tidak ada. Makanya si Pak Iwan Fals kan berapa kali ke Tidore itu dia bilang ini surga dunia di sini wah. Karena sepoi anginnya Pengen sepoi. nanti kapan-kapan. Nanti ke sana. Ya, tinggal menyeberang, kalau abang ke Ternate kan Tinggal menyeberang tuh, cuma 5 menit aja. 10 menit. Wih, saya menangis di atas speed. Kenapa Kenapa menangis? Tiba-tiba ombak, Bang. Tiba-tiba. Teduh. Kenapa bisa cerita? Tanya Kenapa Ali. bisa tiba-tiba Saya ombak? tidak tahu. Oh ya mungkin kan ada historis kerajaan Oh Fakfak. begitu, iya betul. Petuanan di Fak. Moyang-moyang datang mungkin. Itu ini apa? Penyu yang mau jemput gue. Tapi Pak, waktu itu saya juga kan tidak mau. Mangiwang. Saya tidak bilang begitu-begitu. Maksudnya, tapi yang Perasaan. saya kan tidak bisa berenang, Bang. Iya. Walaupun orang pesisir, tapi saya tidak bisa berenang. Saya mau untuk menyeberang karena cuacanya teduh, Iya. santai, tenang. Oke, woi datang santai, naik, tuh tiba-tiba angin. Lagi jalan angin, zuzut itu Ali sama siapa? Dios ya? Ada Dios tuh. Dios masih dapat suruh di Ternate itu. Dios ketawa sampai saya, ini kenapa tiba-tiba angin? Itu kursi-kursi ya Bang. Di pelabuhan nih, sebelum kita naik biasa orang pakai kursi-kursi tiba-tiba terangkat. Itu sampai di Tidore deh keadaan begitu tuh. Sampai di Tidore santai, teduh. Tapi tidak tahu ya Om. Ini kita bisa bagi-bagi cerita-cerita pengalaman-pengalaman begitu tuh. Maksudnya mistis itu percaya dengan tidak percaya. Saya juga maksudnya tidak pernah menyaksikan secara langsung dan tidak langsung. Tapi Anda gunakan. Ya, itu kan tuh kepentingan pribadi. Ya ada memang. Saya pernah memancing dulu dan sama teman. Pernah memancing dan sama teman. Terus kita bawa ini tuh apa? Kasuami nih. Nah iya tahu. Bawa Makanan kasuami, itu makanan ini. Nah. Bawa kasuami karena memang memancing dan kasuami itu paling enak kunyah-kunyah tuh. Memancing main-main ini sebenarnya. Umpan juga pakai kesuami itu. Oh iya, umpan juga pakai kasuami ya. Wih, gini betul makan singkong ya. Keren. Mendayung menuju ke laut ini. Tenang. Baru kita pakai strongking ini. Oh iya, lampu strongking. Pakai sapu sampan tuh. Pergi mendayung, tenang malam ini tuh pergi tenang. Air itu rata kaca. Terus apa teman bilang, minta kau punya makanan sedikit. Apa? Kasih sapu saudara di laut. Terus dia bahasa ini aja. dia bilang, kasih sapu saudara di laut. Maksudnya tuh sama-sama paham. Tuh memang ada di antara kita tuh yang merasa dia saudara ada di laut. Terus saya ketawa. Kau saudara di laut apa? Terus dia cerita sudah, dia saudara yang di laut. Maksudnya pas lahir sama-sama baru dia saudara ini di laut gitu. Oh, saya mengerti sudah tuh. Oh. Terus saya bilang, iya ada kau saudara di laut ya. Saya ambil makanan, baru saya buang takaruan. Makan begitu. Maksudnya ada perasaan kayak iseng sedikit. Makan saudaranya nih, makan. Sumpah itu demi Allah. Ini bukan saya dengar ceritanya orang, ini saya cerita hidup sendiri.
ombak besar, dia datang pukul kita punya strongking tuh mati, gelap gulita langsung, tam. So, Sas tidak bicara lagi sama dia, kita balik kan? Terus dia bilang begini, hari kayaknya kita balik sih, sudah kita dua balik, tidak jadi memancing. Coba berdua. Maksudnya sudah terbawa perasaan takut tuh, Iya. karena saya takut saya salah bicara, saya salah bicara kan? Terus dia bilang, aduh saya juga saya tidak tahu ya. Tapi itu habitnya dia lah, kebiasaannya dia. Ya, kayak ikan fufu apa, naik di. Itu tidak tahu. Maksudnya itu kebiasaannya dia untuk ini kan kita tidak tahu kearifan lokal toh. Iya. Kearifan lokal. Maksudnya kita tidak tahu kearifan lokal itu masih zaman kita kecil-kecil. Maksudnya kita tidak tahu itu kejadian apa. Mungkin ada kapal lewat yang kita tidak tahu kah. Iya. Cuma itu barang memang kalau kapal juga kan pasti ombak dia datang kita terangkat biasa lah maksudnya tuh. Tapi dia pukulin yang bikin saya takut itu. Yang bikin saya panik itu adalah lampu strongking tiba-tiba mati. Jadi barang apa itu? Mati nih. Mati. Dan habis itu selesai. Mama itu Gayung, mati. Tapi pas kiri Pagayu kanan. itu masih kondisi mati itu strong kan? Mati strongking bos. Yang penting saya sampai di darat dulu. Dia saudara di laut. Yang penting saya naik di darat dulu. Saudara banyak di darat tuh. Saudara banyak di darat nih. Dia saudara naikin saya panggil saudara juga tuh. Kalau Saya tidak tahu. Maksudnya saya tidak tahu itu kejadian apa. kalau di Indonesia Timur selalu ada begitu-begitu ya. Apakah maksudnya pengingat bahwa ya apapun yang terjadi ada baiknya saling menghormati, bukan takut, tapi maksudnya adab aja gitu. Memang saya ingat waktu itu saya agak tidak beradab, maksudnya main-main dia tuh karena buat kita kan kalau dengar kayak begitu kan kayak apaan sih? Terus ayo ke saudara ini makan saudara yang makan, bang udah pukul kita langsung ini saya salah bicara. Memang ada sih di mana-mana sih pasti ada kan setiap kehidupan kita aja yang nampak aja dengan mereka punya kehidupan pasti ada juga di mana-mana. Apalagi di daerah wilayah Maluku Utara di daerah Morotai itu kan mistisnya juga kuat. Moro itu kan artinya pulau ini. Morotai itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita lagi nongkrong dengan orang ini, itu nggak tahu tiba-tiba dia hilang. Biasa tuh kalau kita lagi makan bareng nih, itu bukan manusia. Belum tentu. Biasa kalau kita makan nih, kalau kita lihat dia nih, biasa kalau kita bisa interaksikan dia nggak lihat muka kita dia begini terus nih. Padahal itu Belum tentu nih. Bisa jadi hal lain ini. Padahal itu dia lagi di dunianya kita tuh. Gitu. Cerita gitu banyak juga. Banyak di sana banyak. Makanya ada tuh istilah tuh dulu ada samudra Pasifik yang hilang itu di wilayah sana kan dia kan sana kan udah samudra tuh. Jadi Pulau Morotai itu tempat gitu. Saya juga sempat pernah dengar juga maksudnya kita juga sebenarnya disatukan sama Laut Banda tuh. Yeah, maksudnya Buton, Maluku, Papua bagian barat, Flores bagian utara itu kan terhubung dengan satu laut. Bahkan itu dia punya kebudayaan peradabannya itu sampai ke Palau, Filipina atas, Filipina ke atas, terus ada pulau-pulau kecil menuju ke Pasifik itu tahu. Maksudnya itu dia punya peradaban masih ada. Sampai ke Afrika kok di Cape Town juga masih ada dia punya sejarah ya. Sejarahnya. Kaitan sejarahnya gitu. Iya, kalau secara histori. Karena samudranya di atas itu lapang ya sampai ke benua-benua lain ya. Nah, itu ada satu cerita juga yang saya dari Pelauka yang tentang apa? Nenek moyang datang ke tanah-tanah itu menumpang di atas penyu. Makanya itu tidak boleh makan penyu toh. Tidak boleh sakiti penyu. Ada cerita-cerita begitu. Iya, ada cerita-cerita begitu. Dulu tuh sempat terjadi apa? Kayak macam penyu itu dieksploitasi gitu sampai dia langka toh. Pakai pendekatan ilmiah tidak masuk. Masyarakat tetap makan penyu terus. Akhirnya pakai pendekatan kebudayaan. Dijelaskan nenek-nenek moyang bahwa kamu tidak boleh makan penyu. Penyu itu dulu yang tolong kita ini. Dulu kita tuh tidak pakai perahu datang ke pulau-pulau ini. Ada penyu yang taruh dia punya badan baru kita naik jalan ke sini. Untuk buat orang tidak eksploitasi. Akhirnya orang tidak makan penyu. Penyu. Akhirnya orang tidak makan penyu. Budidaya penyu jadi bagus. Sekarang jadi langka itu kan itu. Iya. Jadi endemiknya ini kan biota laut ya. Iya. Abang kalau nama cuping itu apa? Mistis juga. Tidak ada sama mistis. Abang punya nama asli itu? Saya punya nama asli itu Sofyan Alop. Sofyan Alop. Nama lengkap Sofyan Alop. Panggilannya Topan. Alop itu nama marga. Tidak saya tidak dipanggil Topan. Saya kecil tuh dipanggilnya Cuping. Cuping itu kacuping, maksudnya ada yang bilang kacuping kecil. Iya, maksudnya itu kecil kan, jadi lincah. Abang anak pertama atau ketiga? Kacuping itu bukan. Iya, tapi biasanya untuk ke anak kecil toh, anak bungsu. Oh tidak, yang sebenarnya badannya kecil. Kacuping kecil. Jadi suka kacuping spanggalin seinjak koina gitu. Jadi lincah suka bermain sendiri. Kalau main bola tuh
nyelip-nyelip Saviola lah. Saviola. Terlalu Saviola, Bang. Sampai kalau sekarang Messi. Giovinco, Messi, cuping tapi lincah. Iya. Nah terus Tiba-tiba Saviola itu. waktu kecil itu kan biasa lah. Dulu kan sering ditanya sama temenan. Nanti kalau besar pingin jadi apa? Saya angkat saya pingin jadi artis. Saya tidak tahu tuh kata-kata itu, ternyata kata-kata itu jadi doa. Iya. Saya baru tahu itu setelah syuting, ketemu sama teman-teman cerita. Saya itu Kau ingin jadi artis? tidak. Kok ganteng? Karena kau ganteng? Saya ingat sampai kelas 3 baru saya sudah tidak mulai menjawab karena pertanyaan-pertanyaan apa namanya nih basa-basi nih biasa ya guru kan. Iya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 dari TK bahkan sampai kelas 3 itu selalu ditanya mau jadi apa, jadi dokter. Makanya ketika masuk ke jurusan kedokteran, ini apa yang bawa saya ke sini sebenarnya? Kalau Ke saya jurusan tuh, ini. Kalau saya ditanya itu tergantung lomba yang saya ikuti. Kalau saya lagi ikut lomba gambar, apa cita-citanya? Jadi pelukis. Saya ikut lomba apa? Pokoknya tergantung lomba yang saya ikuti saja. lomba ya. Oh, syukur. Gitu. Abdur waktu itu ditanya bilang kerikil neraka kalau tidak salah. Itu cita-cita. Kayaknya sih dengan kelakuannya sekarang mudah-mudahan tercapai. Makanya nama Cuping itu sebenarnya nama panggilan dari kecil. Nama asli tadi siapa? Nama aslinya Sofyan, terus nama panggilannya kan sebenarnya ada yang tidak pakai G, ada yang Cupin, ada yang pakai K ditambahin ke depan ke Cuping, ada yang Acuping, pokoknya gitulah orang daerah kan. Nah, pas hijrah ke Jakarta mau cari nama yang apa yang sesuai dengan karakter apa ya. Udah berapa kali tuh pakai nama asli Sofyan Alof. Kayak kurang apa namanya? Kurang nendang gitu, kurang Kadang pas dengan sebagai karakter. seniman tuh kita butuh nama panggung. Ya, memang. kurang pas dengan karakter gitu Iya. kan, gimbal, breok segala macam. Kuliah di Makassar waktu itu dari Sofyan itu ada yang panggil Opan. Opan, biasanya ada yang dari situ. Opan, terus anak-anak Ambon panggil Topan. Nah, Nama kuliah itu. Iya, nama kuliah ada yang panggil Sama Opan. dan saya berarti. Nama Abang Topan. Betul, Bang Topan gitu. Badai, padahal badai. Gitu, pas habis itu merantau ke Jakarta, berawal dari dunia iklan, casting iklan, waktu itu masih zaman SMS segala macam. Terus sempat bikin nama, waktu itu saya terinspirasi dengan almarhum aktor lama tuh udah almarhum Topan Sofyan. Saya pakai nama itu, Topan Sofyan. Kurang nendang juga. Akhirnya saya mikir-mikir lagi apa yang bagus, yang menarik ya. Oh iya, kenapa saya punya nama kecil tidak saya pakai aja? Saya tulislah Cuping Topan. Sampai dari situ sampai sekarang hanya nama itu Saya dikenal. baru hari ini saya tahu kalau abang punya nama itu bukan Topan sebenarnya. Tidak, iya. Topan itu karena dari kata Sofyan itu, jadi ada yang panggil Opan, ada yang panggil Topan. Jadi ya sudahlah, karena dulu kan trennya Ali Topan kan. Jadi saya dipikir Ali Topan. Ali jadi Topan sudah. anak jalanan, Cuping Topan anak tidori. Kalau abang Tapi nama yang Westegel itu kenapa? Apa itu Westegel? Tidak ada. Ini yang justru saya mau bilang kok itu inspirasi nama. Tahu, abang mau Kau punya inspirasi nama kecil, sebenarnya kau pakai untuk nama panggung bagus. apa? Bangku kosong. Aku kosong. Itulah. Hanya digabung jadi satu. Kalau saya itu, pakai Cuping nama Topan kecil, itu. tidak. Abang dulu ada Tapi nama kadang-kadang samaran. orang yang panggil, ada yang panggil Cuping, ada yang panggil Panggil Topan, ya. biasa. Maksud- Itu maksud drama. saya, orang kan saya lebih kenalnya Abang Tapi Topan. aneh loh kalau kita panggil Abang Cuping. Maksudnya abang kecil. Iya juga. Emang dulu saya kecil begini tuh. Tidak ada yang besar. Abang kecil, tapi kan itu Bung Kecil juga kan sebutan untuk Sultan Syahrir juga kan. Oh iya, betul. Jadi Bung maksudnya Kecil. sebenarnya unik-unik aja. Tapi apa yang saya bilang? Abang dulu ada nama samaran tidak? Kalau orang Timur kan biasa ada nama samaran. Iya. Nama samaran siapa? Matex. Matex. Kalau Tidak saya ada, dulu itu Topan Travel. aja. Topan. Tidak usah. Travel, nama samaran Travel bagaimana lagi? Topan. Biasa itu. Tour and Travel. Teman nama tour dia Travel. Agen. Teman nama agen. Agen. Saya Topan aja kalau ketemu sama orang-orang. Tidak ada nama-nama slang di Tidak ada. Masih kecil. di sekolah begitu-begitu. Oh kecil nakal tidak? Baku pukul tidak? bukan. Kan saya berapa kali nih dengan abang itu identik dengan bela diri. Maksudnya orang sekarang mengenalnya abang itu identik dengan hal-hal yang hubungannya religius gitu. Ya. Azan, ngaji. Tapi kalau saya kan pertemuan pertama dan abang kan diajar bela Fighter diri aja, pokoknya bela diri fighter, tenaga apa pokoknya kekuatan. Jadi- apa sih? Dulu yang abang latihan ini? Apa Indobarian? Endobarian Ya, juga. Itu kayak Abang dulu CrossFit. juga memang waktu kecil. Dulu kecil tuh sebenarnya nggak ada bela diri, cuma nyali aja. Dulu suka berantem. Kalau di SD, kampung kan SMP. bilang bakalai. SD aja, SD sampai SMP. Baku tumbuh. Jadi saya punya muka ini kalau di zoom ini ada bekas-bekas digarung nih, dicakar nih. Ada kelihatan. Kuku itu ya. Kuku semua. Jadi kan saya waktu itu SD itu kan lincah, suka bakalai, suka berantem lah.
Kecil-kecil tapi jangan tes. Yang penting yang dilihat itu adalah nyali sama kecepatan Iya. aja. Prinsipnya itu aja, nyali, kecepatan. Kalau dia punya Gitu. power berarti kita harus punya Saya pernah kecepatan. pukul orang tinggi sekali, lebih tinggi dari saya. Sekarang tuh tingginya dia tuh mungkin 180 lebih. Kalau saya ketemu dia masih ingat itu. Saya bakal sama dia berantem sama dia itu, saya naik di kepalanya dia, baru saya pukul. Wis, naik di sini. Naik, SD, saya naik SMP. SD itu. Saya pernah pukul di PKK tuh. Saya pukul ini orang lain lagi. Saya pukul adik, dia lapor di PKK. Wih, saya hajar. Dua saya hajar, saya pukul. Ada lapis dan kakak taruh sini sudah. Terakhir dipanggil di papa. Wah, Wih, lapis. dipanggil Abang PCB. pukul lagi. Wah, saya dapat pukul. Saya kira abang naik lagi di sini. Orang lagi di. Saya kira abang gas dan dapat bapak satu kali. Dipanggil di papa kan tinggi besar, baru kumis. Kalau lihat dari jarak jauh udah begini. Sangar, muka sangar. Itu abang kena memang. Oh, dipanggil di sini, ditampar. Wih, saya bilang tuh, ngalah untuk saya punya papa nih kecil, kalau saya punya papa besar, saya panggil Panggil sama lagi, papa, berani gitu. Tapi Tapi abang dari situ saya mendalami bela diri. belum, waktu itu masih latihan masih takarwan. berantem aja, bakalai biasa aja. SD, SMP itu? SD itu SMP belajar sempat belajar apa namanya silat gitu. Silat di Tidore? Di Tidore. Ada silat khasnya di sana? Ada, bukan itu dari Jawa sih, dari Oh, Sabilul Muhtadin, pencak dari berarti. Muhammadiyah. Hah? Dari Muhammadiyah dulu belajar Sabilul Muhtadin di situ. Apa namanya? Sabilul Muhtadin. Oh. Pernah juga berantem satu orang lawan 8 orang. Saya sendiri aja. Saya Maju tidak aja lari. dulu. Yang penting saya Yang cari penting tuh. nyali. Yang penting nyali. Yang saya pukul itu yang penting yang besar dulu. Gitu. Nah, terus dulu di sekolah SD kelas itu waktu kita sudah kelas 6. Jadi kita berdua itu, saya sama teman namanya Olan. Saya kan paling kecil kan. Itu lawan kurang lebih sekitar 15 orang. Saya sendiri yang dikejar itu. Tapi yang penting nyali aja. Tes dulu. Oh. Darah dulu. belakangan ya. Darah belakangan. Nah, darah belakangan dulu kan. Yang penting kalau ada batu di depan lempar toh. Kalau sudah tidak mampu lari toh. Tidak mau mampu. lari. Pukulan selama pukul kampung masih bisa ya. 3-3 orang lah. SMP, SMA ada latihan bela diri lagi? SMA sudah tidak, SMA sudah mulai fokus ke azan gitu. Udah mulai gitu. Pas Sudah ke mulai Jakarta, sadar. pas SD aktor. juga pernah kejadian kelas 5 tuh. Waktu itu hanya masalah sepele aja. Terus masalah gara-gara bangku lah. Ini saya punya bangku. Biasa kan dulu kan suka panas-panas tuh. Tidak kalau kau berani kau coba colek dia punya telinga. Oh. Wah, itu memang Biasa. wajib. pemantik. Pemantik, iya. Wajib. Pegang dia punya telinga. Cuma telinga doang sana pegang. Ya. Sampai dia emosi. Pegang tidak terima lah pasti. Udah saya baca doang, saya mukanya semua biru. Mulai situ saya bilang, Bahaya saya udah barang ini. takut nih. Dulu kan biasa nonton film-film dulu tuh yang kayak Barik Prima, Iya. Afin Bangun, ada kan ya ilmu-ilmu tuh. Nah, terus kelabang kaki 1000, taruh di minyak tanah, Gosok di tangan. disuruh di Oh, tangan. pekerja dulu itu? Iya, jadi Sabar saya dulu. punya kerja tuh setiap hari tuh Kayak abang deh, abang bilang apa? kaki 1000. Nah, sama. Kalian melawan. Kalian mau kaki 1000 yang ular cincin. Oh, Nah. bukan. Di saya juga beda. Ular cincin itu beda. Mereka ketawain saya. Tidak mau menerima perbedaan. Beda. Lipan. Iya, Dong? Lipan. Lipan itu kaki 1000. Kaki 1000. Lipan itu ular cincin. Iya. Kaki 1000 itu kelabang. Kelabang. Kalau kelabang Mereka orang bilang sampai kaki 1000. ambil itu lipan baru suruh saya, hitung lebih banyak kakinya siapa. Ini manusia-manusia ini. Orang sudah bilang utara ke Papua itu kaki 1000 itu kaki 1000. kelabang. Jadi saya praktekin itu. Kamu aneh sekali orang-orang Jadi timur. setiap kalau pulang sekolah saya cari tuh kaki 1000. Saya rendam di minyak tanah, saya gosok. Ya punya ilmu bakalai itu, ilmu berantem. Oh, ini jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru. Ya. Ini Maksudnya jangan cerita sampai kamu tentang pulang pengalaman. mau Nah, begitu ya. jangan. Ini pengalaman lama aja. Iya, iya. Nanti kamu anggap ini tips lagi. Iya, pulang sekolah saya digonceng sama teman pakai sepeda. Saya pikir dia mau traktir makan. Oke. Ternyata dia bawa di bambu-bambu. Sudah buka baju, berantem bakalai. Dia bonceng abang. Bonceng. Ajak. Cari tempat. Ajak. Pergi cari Pikir tempat. mau cari. Kau lihat mau diajak teman-teman pergi kelakuan traktir orang makan. timur. Bukan ketemu di jalan. Dia pergi jemput. Jalan Dia jemput sama-sama. pakai Cari sepeda. tempat kosong, bagus. Kosong bagus. Orang Lucu, timur. bagus. Aneh sekali. Lucu kan? Maksudnya Tapi dia lagi bonceng saya pakai sepeda. Iya, Terus saya iya. pikir dia mau ajak. Ada yang ini, misalnya ya bisa-bisa lah SMA begitu, Isa Proko sama-sama. Bahas tempat. Isa Proko sama-sama di lapangan itu saja. Ini di bawah ini saja. Ah, dekat kau punya rumah itu. Ayo, di situ saja. Baik-baik ini ngobrol. Oke, pergi sana. Oke, gas. Baku Mesti lo ini. Lah ngapain tadi kamu dua baik-baikan? Iya. Gitu. Dapat dia bawa naik sepeda bawa abang Sepeda dia dia bawa bambu. bonceng. Nah saya pikir dia mau ajak traktir makan ini. Wah udah senang dong.
Tiba-tiba dicari tempatnya sunyi yang sepi, buka baju berantem. Woi, sapuk, usah hajar sampai dia tidak kuat digigit-gigit. Sampai muka saya dicakar dan pakai kuku. Dia kalah. Dia panggil dia punya abang-abang. Kan dia punya abang-abang tinggi-tinggi besar-besar. Wih, saya tidak berani lawan, saya kabur. Lari tuh. Juga lari. Gitu saya bilang kalau mau gentle ya satu-satu. Gitu. Ya sudah sampai sekarang tuh. Kalau ingat masa lalu itu Ada saja. Ada saja. Kenangan. Tapi itu bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan, makanya hanya dari situ saya terbawa mimpi. Saya terbawa mimpi. Dulu kan suka nonton film-film action kan, yang film pertama tuh Mission Impossible tuh si Tom Cruise. Wah, setiap tidur tuh terbawa mimpi. Kayak main film action itu. Ternyata berapa tahun kemudian rezekinya di situ malah. rezeki di situ main di film action. kalau tadi malam abang mimpi apa? Kau mau pasang podcast lagi tuh? Podcast itu Belanda sekali. Belanda sekali. Jadi saya punya Belanda sekali. Saya punya apa? Alhamdulillah sih. Jadi setiap apa yang saya mimpi itu Ada dia punya. itu ada kenyataan. ujung, ya. Gitu. Nah bang, Terjadi. tapi kan abang sudah di sini, maksudnya sudah melewati banyak hal ya, proses di kehidupan di Makassar, pindah ke sini. Yang saya mau tanya, tidur itu menurut abang apa? Karena abang sekarang sudah di luar semua ya. Tidur itu apa menurut abang? Tidore itu satu pulau yang dia berseberangan dengan Pulau Ternate. Itu tempat indah. Di sana tuh kearifan lokal budaya itu masih sangat kuat. Bagi abang Tidore? Apanya? Untuk abang, hubungan dengan abang, Tidore itu apa? Ya kan saya tinggal di sana, saya besar di sana, lahir di sana. Jadi saya pasti suatu saat kembali ke Kampung halaman lah ya. Orang tua saya masih di sana gitu. Jadi besar sekali maknanya untuk abang lah ya, untuk Ya Tidore itu. lah, ya namanya Tidore itu kan tempat kita di mana dibesarkan. Hidup kita dari kecil sampai besar di sana ya, pasti kita punya kampung halaman, kita akan rindu, kangen juga. Suatu waktu kita akan pulang ke sana juga. Berarti abang rencana misalnya menyelesaikan semua misi di Jakarta, abang balik. Nah itu menetap butuh proses. Itu nanti tergantung negosiasi di media. Tapi Anak Tidore sekarang itu kan enak untuk hari tua loh. Anak 2 sekarang. 3. Tiga. Ya, 2 dari saya, 1 bawaan. Oh perempuan, yang perempuan. Dari abang sepasang. Alhamdulillah. Oke. Tadi baru habis video call. Tapi kalau juga. buat untuk tempat yang sejuk, santai, yang jauh dari kerumunan, hiruk pikuk perkotaan, ya balik ke Tidore, kampung halaman. Cuma kadang-kadang juga kan mungkin orang yang sudah terbiasa di kota, orang di sana jenuh. Iya. Toh. Kalau ada satu alasan yang harus bikin siapapun yang nonton konten ini menginjakan kaki di Tidore. Nah, apa kira-kira jadi itu yang- kebanyakan cerita dari pengalaman dari para public figure. Selain itu kan udah berapa kali ke sana, The Massive udah berapa kali ke sana. Setiap orang kalau sampai ke Tidore itu apa ya, ada punya cerita tersendiri. Banyak juga vlogger-vlogger ketika mereka ke sana itu pasti mereka pingin balik lagi di sana. Ada satu kampung halaman, tempat itu namanya di daerah Tomolo itu tempatnya ikan lumba-lumba bermain. Jadi situ kita bisa bercengkrama dengan lumba-lumba, bisa main dengan lumba-lumba, bisa lihat dengan lumba-lumba, bisa main perahu langsung dengan lumba-lumba. Gitu. Sama kayak kemarin di mana di Papua tuh viral tuh yang sama ikan paus tuh. Gitu. Kalau antum ke sana mau berenang dengan ikan juga bisa tuh, tinggal panggil ikan hiu aja. Nah, siapa yang ngajar saya berenang? Oh iya ya. Tidak kan, memang kita mesti ngajak jadikan kau umpan. Saya akan perintahkan presiden Tidore. Ah, iya. Ajar saya Gampang berenang. saja. Iya. Jadi ada cerita begini. Ada kisah cerita toh. Ini cerita-cerita dulu lah. Nah, dikasih apa challenge gitu. Nah, terus pergi di tengah hutan. Padahal dia tidak bisa berenang ini. Nah, tiba-tiba siapa yang bisa berenang dari sini, dia akan nikah dengan permaisuri. Cantik lagi. Nah, tiba-tiba yang tidak bisa berenang, dia dapat tola, dapat dorong. Langsung seketika dia bisa berenang. Yang penting karena Orang survival. semua heran. Ini tadi tidak bisa berenang. Dia naik ke atas, dia panik, dia bilang, tunggu. Saya mau cari dulu. Tadi siapa yang dorong saya ke laut? Gara-gara emosi selamat, bukan gara-gara permaisuri. Waduh, di bawah nih ada buaya, ada permaisuri. ikan. Perempuan cantik. Gara-gara emosi. Lepas sudah yang penting dorong saya tadi. Biadab mana ya? Pukul mulut dulu. Saya Itu- tanya tadi siapa yang dorong saya ke laut tadi? Saya yakin tuh kalau dia dapat yang dorong dia itu dia pasti akan bonceng pakai sepeda baru dia cari Cari bambu, bambu. Oke, Oke, terima Bang, kasih banyak, sehat-sehat Bang. ya. Pokoknya Sehat selalu. Terima kasih semua mampir di gubuk-gubuk ini. Iya. Habis ini kita pergi tadarus. supaya maksudnya apa kemampuan mengaji naik sedikit tuh. Ya, Nanti tapi abang ajar kita. Iya, tapi jangan lupa juga Sepatu tadi tuh. sepatu tadi. betul. Jangan lupa kasih pulang. Oh, harus. Harus lah. Besok sudah proses tadarus ya? Nanti kalau misalkan sampai di akhirnya dia tagih gimana? Tidak, besok saya bawa pulang. Oh, iya. Kenapa? Sama pakai main bola dulu. Oh gitu. Saya pakai sepatu itu main bola dulu. Oh main bola malam-malam. Besok sore. Main bola.
Emang besok sore. Besok Sekarang sore, mau anak persiapan ini. buka puasa. Iya, besok sore sebelum buka puasa main bola. Kau ini Begitu. orang kasih tahu susah sekali. Menang ya? Berarti sepatu saya pegang dulu 1 hari Boleh tuh. Sudah. Oke teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita Lancar ya. lancar dan Sampai- baik. Ibadah kita juga meningkat di bulan Ramadan. Iya, dan Jangan ingat kalau ke sia-siakan. masjid bawa yang tidak baik, bawa pulang yang baik. Tapi bukan sepatu atau sandal orang. Betul. Tapi Amal ibadah. kita. amal Amal ibadah. ibadah kita Iya, harus iya. menjadi lebih baik ketika balik dari masjid. Terima kasih banyak, Abang. Abang Joping, terima Siap. kasih Bang. Salam buat Rangkaian, keluarga rangkaian. semua di Siap, Tidore siap, maupun di Jakarta. Siap-siap. Mudah-mudahan Siap. kita bisa mendengar lagi azannya Bang Cepeng Topan yang mungkin berkumandang untuk menemani Betul. kita berbuka puasa. Iya, siapa tahu juga mungkin ya punya rezeki di kontrak mungkin di Turki, di Insya Allah, insya Allah. Madinah atau Mekah Kemarin sempat gitu. udah hampir dipakai di Saudi di tanah Mekah. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan. Untuk azan rutin ya di Insya Allah. masjid Amin. sana. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen serta bagikan share postingan konten-konten dari Mari Kemari dan Kas Iya. Production. Jangan nonton tenda tanya tapi ya. Jangan nonton tanda Ya, tanya. nonton kalau mau nonton tanda tanya boleh lihat narasumbernya bicara. Tapi kalau hostnya bicara langsung skip. Skip, ya. Oke, geser lagi ke narasumber. Ditanya. Pokoknya kalian tidak usah dengar pertanyaan, jawaban aja, jawaban. Ya, Karena apalagi kita di dunia host- ini host- mencari jawaban, bukan pertanyaan. Host kerak neraka itu tidak usah didengarkan. Oke, Ya. jumpa lagi dengan kita di Mari Kemari. Mari ke Mama Tari. Mama Tari.